Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cenderung membayangkan suasana di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai masa yang serius, penuh peperangan dan kesulitan, terutama di daerah padang pasir yang panas. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa ada sahabat Nabi yang berani melontarkan lelucon dan bahkan mengerjai Rasulullah. Alih-alih marah, Nabi yang mulia itu justru tertawa karena kelakuan usil dan kocak sahabat yang satu ini. Salah satu sahabat Nabi yang dikenal karena sifat jahilnya adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia merupakan pengikut setia yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Berbagai riwayat mencatat kebaikannya serta kontribusinya dalam berbagai momen bersejarah dalam perkembangan Islam. Nuaiman bin Rafa'ah adalah seorang sahabat yang terkenal akan kecintaannya terhadap Rasulullah dan ajaran Islam. Menurut beberapa sumber, ia merupakan seorang pedagang yang handal, sekaligus pahlawan yang berani dalam berbagai pertempuran yang terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, Nuaiman juga dikenal karena sifat dermawannya dan kepeduliannya terhadap sesama. Ia adalah sosok yang ceria dan selalu bisa menghibur orang-orang di sekitarnya. Kejahilannya sangat terkenal, bahkan Nabi seringkali tertawa karena kelakuannya, meski sering dijadikan sasaran lelucon oleh sahabat yang satu ini. Menariknya, Nabi tidak pernah menunjukkan kemarahan terhadapnya. Kejahilan Nuaiman, yang selalu mampu menghibur Nabi Muhammad SAW, menjadikan dirinya sosok yang dilindungi, sehingga tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menyakiti Nuaiman. Rasulullah SAW menegaskan kepada para sahabat untuk tidak mencela Nuaiman, mengingat ia adalah seorang pejuang sejati dalam agama Islam. Kecintaan Nuaiman kepada Allah dan Rasulnya sangatlah besar. Beliau bersabda, "Janganlah kalian suka menghujat Nuaiman, karena dia memiliki cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya." Nuaiman adalah seorang pejuang yang sejati dalam Islam. Ia dikenal sebagai salah satu Ashabul Badr, berkat keterlibatannya dalam Perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Nuaiman sering melakukan berbagai tindakan konyol dan jahil yang membuat Rasulullah serta para sahabat lainnya tak bisa menahan tawa. Keusilannya tidak hanya ditujukan kepada sahabat-sahabatnya, tetapi seringkali juga kepada Rasulullah sendiri. Dalam sebuah kisah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengundang Nuaiman untuk ikut bersamanya menuju negeri Syam. Sebelum berangkat, Abu Bakar menghadap Rasulullah untuk meminta izin agar dua sahabat bisa turut serta dalam perjalanan dagang tersebut. "Ya Rasulullah, saya ingin memohon izin untuk membawa dua sahabat, Nuaiman dan Suwaibith bin Harmalah, berdagang ke negeri Syam," kata Abu Bakar. Rasulullah pun memberikan izin kepada mereka untuk melakukan perjalanan itu. Sesampainya di negeri Syam, masing-masing dari mereka diberi tugas sesuai kemampuan. Suwaibith bin Harmalah, yang dikenal dengan sifat amanahnya, bertanggung jawab untuk menjaga perbekalan. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi berdagang, Nuaiman mendekati Suwaibith di tengah hari dan mengeluh bahwa dia sudah merasa lapar. "Wahai Suwaibith, aku sudah merasa lapar. Bisakah kau berikan aku sepotong roti untuk aku makan saat ini?" pinta Nuaiman. Akan tetapi, Suwaibith menolak permintaan itu karena ia sangat menjaga amanah yang diberikan dan lebih memilih untuk menunggu kedatangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar jawaban Suwaibith, Nuaiman merespons dengan nada mengancam, "Jika kau tidak memberiku sepotong roti, aku akan memberikan pelajaran padamu." Meski demikian, Suwaibith tetap teguh pada komitmennya untuk menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan roti itu kepada Nuaiman. Akhirnya Nuaiman segera beranjak menuju pasar, berusaha mencari tempat yang menjual hamba sahaya, yaitu budak di sana. Begitu Nuaiman menemukan penjual yang dicari, ia langsung bertanya tentang harga masing-masing hamba sahaya yang tersedia, dengan harga yang berkisar antara 100 hingga 300 dirham.
Setelah itu, ia menyampaikan pernyataannya kepada penjual tersebut. Saya juga memiliki hamba sahaya, tetapi saya hanya menjualnya seharga 20 dirham. Sangat murah, ujarnya. Mendengar ucapan Nuaiman, si penjual tidak langsung percaya karena harga yang ditawarkan terlampau murah. Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang ia miliki tersebut murah karena memiliki cacat, di mana ia enggan mengaku sebagai hamba sahaya dan lebih suka menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Pada akhirnya, semua orang berkumpul untuk mencari hamba sahaya yang disebutkan oleh Nuaiman. Tak terduga, Nuaiman malah mengantarkan mereka kepada Suwaibith yang saat itu sedang duduk menjaga perbekalan, dan ternyata adalah sahabat Nuaiman sendiri. Nuaiman pun menerima pembayaran sebesar 20 dirham, dan segera setelah itu, Suwaibith ditangkap sebagai hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibith berteriak, "Ada apa ini? Kenapa kalian menangkap aku? Aku bukan hamba sahaya. Aku orang merdeka. Aku bukan hamba sahaya, lepaskan aku." Namun, seruannya diabaikan oleh orang-orang yang menangkapnya. Mereka menjawab, "Kami sudah membelimu, dan kami pun sudah mengenal kekuranganmu dengan baik." Para penangkap Suwaibith tidak menghiraukan teriakannya, lalu membawanya ke pasar untuk dijual. Sementara itu, Nuaiman sedang menghitung uang yang diterimanya dari hasil menjual Suwaibith. Kemudian, ia menggunakan uang tersebut untuk membeli berbagai makanan, minuman, serta hadiah yang akan dibawa pulang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang dan merasa kebingungan karena tidak menemukan Suwaibith di tempat perbekalan. Dia pun menanyakan di mana keberadaan Suwaibith kepada Nuaiman. Dengan singkat dan penuh kejujuran, Nuaiman menjawab, "Wahai Abu Bakar, saya sudah menjualnya." Setelah mendengar pengakuan itu, Sayyidina Abu Bakar tertawa dan bertanya tentang kejadian yang sebenarnya. Nuaiman pun mulai menceritakan segala sesuatunya dengan detail, hingga menjelaskan bagaimana ia berakhir menjual Suwaibith, sahabatnya sendiri, ke pembeli hamba sahaya di pasar. Akhirnya, Sayyidina Abu Bakar bergegas menuju pasar dan membeli Suwaibith kembali, sehingga Suwaibith dapat memperoleh kebebasan dan kembali menjadi orang yang merdeka. Sesampainya di Madinah, mereka menceritakan kisah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar cerita tentang Nuaiman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa, sehingga gigi geraham beliau tampak jelas di depan para sahabat. Setahun setelah peristiwa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menceritakan kisah Nuaiman kepada setiap tamu yang berkunjung. Kisah-kisah tentang Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah ini selalu berhasil membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa setiap kali mereka bersama. Wallahu a'lam.